Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin muslimat, sahabat ibadah lengkap rahimakumullah. Saat memasuki bulan Dzulhijjah, kita umat Islam begitu antusias menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa sunnah. Seperti diketahui bahwa puasa Dzulhijjah adalah puasa sunnah yang punya keutamaan yang sangat besar, yang mana keutamaannya melebihi jihad fi sabilillah. Diterangkan dalam hadis, tidak ada hari di mana amal solih padanya lebih dicintai Allah daripada hari-hari ini, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, tidak juga jihad fi sabilillah? Beliau menjawab, tidak juga jihad fi sabilillah kecuali seseorang yang keluar dengan diri serta hartanya, lalu ia tidak kembali dengan satupun dari keduanya. Akan tetapi, berkaitan dengan puasa Dzulhijjah, ada satu hal yang penting untuk diingat dan dicatat, yakni bahwa meski puasa Dzulhijjah itu adalah ibadah puasa yang punya keutamaan besar, namun jangan lupa ada aturan yang mesti harus diikuti dan ditaati. Bukannya pahala yang didapat, bisa jadi malah mengakibatkan dosa jika kita sampai keliru atau salah dalam mengamalkannya. Maka sangat penting bagi kita yang berkeinginan melakukan puasa Dzulhijjah mengetahui aturannya secara benar. Sahabat ibadah lengkap rahimakumullah, dalam aturan fikih, ibadah sunnah itu boleh dilakukan selama seseorang tidak punya tanggungan ibadah wajib yang harus segera ditunaikan. Jika ia masih punya tanggungan ibadah wajib yang harus segera dibayar, maka ia tidak boleh dan haram mengerjakan ibadah yang sunnah. Nah, termasuk dalam hal ini adalah ibadah puasa Dzulhijjah yang statusnya adalah sunnah, tidak boleh dan dilarang dilakukan bagi yang masih punya hutang puasa wajib yang harus segera dibayar, baik itu hutang qodok puasa Ramadan, puasa nadar, atau puasa kafaroh. Imam Romli dalam Nihayatul Muhtaj, beliau menjelaskan, jika ia sengaja tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa ada uzur, maka haram baginya puasa sunnah. Imam Ibnu Hajar dalam Tuhfatul Muhtaj, beliau menerangkan, adapun jika puasa Ramadan itu ditinggalkan karena sengaja, maka haram puasa sunnah, sebab wajibnya menyegerakan qodho. Maka bagi sahabat yang dahulu pernah meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur, wajib segera mengqodho puasanya dan tidak boleh melakukan puasa sunnah apapun, termasuk puasa Dzulhijjah. Adapun cara mengqodho puasanya sebaiknya dilakukan secara mandiri, tidak dibarengkan atau digabungkan dengan puasa sunnah. Jadi puasa qodho itu lebih utamanya dilakukan secara mandiri dan terpisah dengan puasa sunnah jika waktunya memungkinkan. Akan tetapi boleh pula jika ingin menggabungkan kedua puasa ini, mengikuti pendapat ulama yang membolehkan penggabungan puasa qodho dan puasa sunnah. Di antara ulama yang membolehkan hal ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menjelaskan, seandainya seseorang berpuasa qodho, nadar atau lainnya di bulan Syawal atau di hari Asyura, maka ia tetap mendapatkan pahala sunnah. Maka menurut mayoritas ulama madhab Syafi'iyah, menggabungkan qodho Ramadan dan puasa sunnah itu tak hanya sah hukumnya,
tapi bisa berpeluang mendapatkan pahala puasa sunnah juga. Menggabungkan puasa qadha dengan puasa sunnah bisa menjadi solusi praktis untuk melunasi hutang puasa sekaligus mendapat keutamaan puasa sunnah. Adapun redaksi niat yang dibaca ketika sahabat bermaksud menggabungkan puasa qadha Ramadan dengan puasa bulan Dzulhijjah adalah sebagai berikut. Nawaitu sauma ghadin an qadai fardi syahri ramadana wa sunnati syahri dzilhijjati lillahi ta'ala. Aku niat melakukan puasa esok hari untuk mengkodok kewajiban puasa bulan Ramadan dan sunnah puasa di bulan Dzulhijjah karena Allah Ta'ala. Sahabat ibadah lengkap rahimakumullah, pesannya di sini adalah mari kita lihat dan cek masa lalu kita sejak mulai umur balik hingga saat ini. Apakah pernah kita meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur? Jika ada di antara kita yang pernah meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja tanpa ada uzur, maka itu adalah hutang puasa wajib yang harus segera dilunasi dan tidak boleh ditunda-tunda, dan kita tidak boleh melakukan puasa sunnah sebelum semua hutang puasanya terlunasi. Terkecuali jika hutang puasa Ramadan tersebut ditinggalkan karena ada uzur, entah itu uzur syar'i seperti haid atau nifas, atau uzur ghairu syar'i seperti sakit atau musafir, maka tidak dilarang untuk melakukan puasa sunnah termasuk puasa Dzulhijjah. Hanya saja makruh atau kurang baik hukumnya melakukan puasa sunnah sebelum hutang puasa wajibnya terlunasi. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam Fiqhul Islam wa Adillatuhu, beliau menjelaskan dimakruhkan melakukan puasa sunnah bagi orang yang punya qadha puasa Ramadan. Demikian penjelasan tentang larangan berpuasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.